Lepaskan, saya bilang lepaskan. Aku berteriak sejadi-jadinya, memberontak atas apa yang mereka lakukan kepadaku juga Rosa. Wanita ini bukan pelakor, dia istri pertamaku, istri sahku. Kami bukan pezina seperti yang kalian tuduhkan. Pergi kalian semua, atau aku laporkan kalian semua ke polisi. Dengan napas tersengal, aku berteriak menjelaskan semuanya, berharap mereka semua percaya kepadaku dan segera melepaskan kami. Karena gertakanku, mereka semua terdiam dan berhenti menghakimiku. Kemudian mereka pergi dengan raut wajah kesal di dalamnya. Ini semua ulah istri keduamu, Mas. Pertemuan pertamanya denganku, dia malah menghadiahkan kita keroyokan warga. Sungguh keterlaluan, ucap Rosa kesal. Kuharap kamu jangan marah pada Aisyah ya. Dia wanita yang baik, hanya saja ia tak tahu bagaimana cara harus bersikap. Terus saja bela dia, Mas. Kamu masih cinta sama dia? Pertanyaan Rosa sangat sederhana, tapi begitu sulit untuk kujawab. Jika boleh jujur, aku masih sangat mencintai Aisyah, karena dia adalah ibu dari anak-anakku. Namun aku juga mencintai Rosa, karena dia istri sekaligus cinta pertamaku. Mengapa kamu diam, Mas? Jawab. Jika kau masih mencintainya, lebih baik aku yang mengalah. Maafkan aku yang hadir di dalam kehidupanmu lagi di saat yang tidak tepat, ucap Rosa dengan berurai air mata. Aku tak dapat berkata apa-apa lagi. Kupeluk Rosa dengan erat untuk menenangkannya. Namun anehnya, pikiranku masih tertuju pada Aisyah. Ragaku sedang bersama Rosa, tapi mengapa pikiranku tertuju pada Aisyah? Akmal, keluar kau! Terdengar suara teriakan dari luar dengan pintu yang digedor kencang. Aku bergegas melihat siapa di luar sana yang sudah membuat keributan di rumahku pagi-pagi buta begini. Saat pintu dibuka, buk! Satu pukulan keras mendarat di wajahku. Aku terhempas ke belakang dan tersungkur di lantai. Perlahan kulihat wajah orang yang telah memukulku itu. Ternyata itu bapaknya Aisyah. Ada masalah apa bapak denganku? Mengapa tiba-tiba datang langsung memukulku? Aku memegangi pipiku yang sepertinya memar dan menghapus darah segar yang mengalir dari sudut bibirku. Kok apakan Aisyah, hah? Seketika bogor mentah mendarat lagi di wajahku. Apa maksud bapak? Aku tak mengerti, jawabku dengan menahan perih di wajah. Aisyah kritis setelah pulang dari sini. Jangan pura-pura bodoh. Pasti kau melakukan sesuatu kepadanya kan? Jawab. Aku ternganga mendengar ucapan bapak. Benarkah Aisyah kritis? Apakah gara-gara didorong sampai jatuh oleh Rosa kemarin? Lalu bayiku, bagaimana keadaannya? Ada apa sih ribut-ribut? Rosa keluar kamar dengan masih memakai baju tidur. Oh, ternyata ini masalahnya. Kok enak-enakan di sini dengan wanita murahan ini, sedangkan istrimu menderita sampai ia menjadi kritis sekarang. Keterlaluan kau, Akmal. Bapak mendorong tubuhku ke belakang, menarik kerah bajuku dan kali ini memukuli perutku. Bapak salah paham, ini tak seperti yang Bapak duga, jelasku kepada Bapak. Aku berusaha memberi penjelasan kepada Bapak kalau Rosa ini istriku juga, bukan wanita simpananku seperti yang Bapak duga. Sudah kubilang jangan main-main. Kau tak mendengar juga. Kini rasakan akibatnya. Bapak terus saja memukuliku. Rosa hanya bisa berteriak histeris menyaksikan aku dipukuli. Ini surat pisah kalian. Mulai sekarang kalian bukan suami istri lagi. Aku tak sudi punya menantu sepertimu. Bapak melempar selembar kertas putih ke arah wajahku. Ternyata itu surat gugatan perpisahanku dengan Aisyah. Surat ini tidak sah. Aku tak pernah mengucap talak kepada Aisyah. Lagi pula Aisyah sedang hamil. Tak mungkin bisa kami berpisah sebelum anak itu lahir. Aku membela diri dari amukan bapak Aisyah. Selalu saja ia ikut campur urusan rumah tanggaku. Ini surat sah dari pengadilan. Siapa bilang kalian tak bisa berpisah? Dulu memang tak bisa, tapi sekarang bisa. Aisyah sudah keguguran. Jadi kalian sudah resmi berpisah. Mataku terbelalak. Aisyah keguguran. Tak mungkin. Pasti ini hanya akal-akalan Bapak untuk memisahkan kami. Sampai kapanpun aku tak mau menceraikan Aisyah. Kurobek kertas itu menjadi bagian kecil-kecil. Kau ini! Tangan Bapak hendak memukulku kembali. Namun tiba-tiba tangan Bapak bergetar dan berhenti dengan tangan sebelahnya memegang dada. Seketika Bapak jatuh tersungkur di depanku. Sepertinya Bapak terkena serangan jantung. Bapak, teriakku panik. Jangan sampai terjadi sesuatu kepada Bapak. Bisa-bisa nanti aku yang disalahkan keluarganya.
Ayo bantu aku bawa bapak ke rumah sakit, ucapku kepada Rosa. Kami segera membawa bapak ke rumah sakit terdekat. Semoga saja tidak terjadi sesuatu terhadapnya. Ini anakmu urus sendiri, kami tak bisa mengasuhnya. Kakak Aisyah menyerahkan anak-anak kepadaku. Bapak dan Aisyah dirawat secara bersamaan. Saat pingsan kemarin, aku membawanya ke rumah sakit di Jakarta. Namun keluarganya meminta agar bapak dirawat di kampung saja. Bersama Aisyah, biar lebih mudah merawat keduanya. Kata kakak Aisyah, aku pun menurutinya. Sana pulang, kami tak mau melihat wajahmu lagi. Aku diusir oleh kakak Aisyah. Mereka terlihat kecewa kepadaku. Dengan berat hati aku pulang ke Jakarta dengan membawa anak-anak. Padahal ingin sekali aku menjaga Aisyah di rumah sakit. Tapi keluarganya melarang. Untunglah ada Rosa yang menjaga anak-anak. Jadi kurasa tak mengapa jika hak asuh anak jatuh ke tanganku. Semoga Rosa bisa menjaga anak-anakku dengan baik. Mengapa aku harus menjaga anak-anak kamu? Pokoknya aku nggak mau ngasuh. Cari aja babysitter, gampang kan? Rosa menolak keras. Rosa menolak keras untuk mengasuh anak-anakku. Iya nggak bisa gitu sayang. Kamu kan ibu sambungnya. Jadi anggaplah mereka seperti anakmu sendiri. Buat apa pakai babysitter buang-buang uang saja? Aku yakin kamu bisa kok jaga anak-anak tanpa babysitter. Kamu kan sehat, lebih kuat dari Aisyah. Bukankah ini yang dahulu kau inginkan? Mempunyai banyak anak kan? Ucapku membujuknya. Iya, tapi aku mau dari rahimku sendiri, bukan dari wanita lain. Ucapnya dengan wajah tertekuk. Nikmati saja dulu. Anggap saja belajar menjadi seorang ibu. Aku terus saja membujuknya. Kalau aku bilang tidak ya tidak. Kalau kau masih memaksa, aku akan taruh anakmu di panti asuhan. Rosa masih saja dengan egonya. Ia sangat keras kepala. Beda sekali dengan Aisyah. Rasanya saat ini aku merindukan Aisyah. Kembalilah kepadaku Aisyah, lirihku dalam hati. Aisyah, kau sudah sadar? Kau sudah sehat? Aku kira kau... Aku terkejut akan kedatangan Aisyah hari itu. Aku kira ia tak bisa bertahan hidup. Kegugurannya membuat rahimnya harus diangkat, agar sel kankernya tak menyebar. Namun Aisyah terlalu kuat. Ini sebuah keajaiban bisa bertemu Aisyah lagi dalam keadaan sehat. Sudah mati maksudmu? Aku sehat, buktinya aku bisa kesini menemuimu. Mana anak-anak? Aku ingin membawanya pulang. Ternyata ia kesini ingin menjemput anak-anak. Biarkan anak-anak aku yang mengasuhnya. Aku tak ingin anakku mati di tanganmu, seperti bayi kembar kita. Kau tak bisa menjaga dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa menjaga anak-anak? Aku sengaja memberikan alasan yang menyakitkan agar anak-anak tetap bersamaku. Oh begitu ya, aku tak bisa jaga anak-anak gitu. Sekarang kau lihat, aku yang tak bisa jaga anak-anak atau istri pertamamu yang tak bisa? Aisyah memberikan rekaman CCTV melalui ponselnya. Aku baru ingat kalau waktu itu, ibu memasangkan CCTV di rumah ini untuk memantau pergerakanku. Kulihat dalam video itu Rosa selalu menyiksa anak-anak. Jika mereka rewel, Rosa tak segan memukulinya. Atau jika ia mau pergi keluar rumah, anak-anakku diberinya obat tidur seperti yang Mbak Ratih lakukan dahulu. Rosa dengan bebas keluar rumah tanpa direpotkan anak-anak. Sepertinya dosis obat itu begitu tinggi, sehingga mereka baru bangun saat sore menjelang. Pas sekali saat Rosa pulang entah dari mana. Menit demi menit kulihat video yang sangat menyakitkan mata ini. Bagaimana mungkin Rosa tega melakukan hal ini kepada anak-anakku? Ini seperti bukan Rosa. Pantas saja Rosa sudah tak pernah mengeluh masalah hak asuh anak-anak. Pantas saja ia bisa dengan mudah mengurus anak-anak. Ternyata begini cara dia mengasuh. Di depanku dia sangat manis, selalu memuji anak-anak, selalu bisa menyenangkan perutku dengan hidangan yang ia sajikan. Yang ternyata itu semua dari warung, bukan hasil masakannya sendiri. Pantas saja rumah selalu rapi. Kukira dia yang mengerjakan itu semua. Ternyata ia menyewa orang setiap hari untuk beres-beres di rumah. Makanya kupikir, Rosa itu lebih segalanya dari Aisyah. Rosa bisa mengasuh anak sambil memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Bagiku itu luar biasa, bukan seperti Aisyah yang malah menjadi gila. Tapi kenyataannya, semua itu hanya sandiwara Rosa. Ia tak benar-benar melakukannya. Aku sungguh sangat kecewa kepadanya. Apalagi setelah tahu uang yang ia gunakan untuk berfoya-foya dari hasil menjual semua emas batanganku yang kusimpan di berangkas lemari pakaianku. Sungguh lancang ia, mungkin lebih lancang dari Aisyah. Dadaku seketika terasa sesak melihat semua rekaman itu.
Mataku panas, tubuhku bergetar hebat. Ternyata aku salah menilai Rosa. Aisyah lebih segalanya dari Rosa. Jangan-jangan semua yang dikatakan ibu benar. Aku sungguh menyesal mengapa tak melihat video yang ibu tunjukkan waktu itu kepadaku. Aku jadi penasaran video apakah itu. Samakah seperti ini menyakitkan? Ada tamu jauh. Kok nggak disuruh masuk sih? Mengapa pada ngobrol di depan pintu? Mari masuk. Rosa berpura-pura bersikap manis kepada kami. Ia menghampiri kami di depan pintu. Ingin rasanya aku menamparnya. Namun kutahan karena malu di depan Aisyah. Saat melihat Rosa keluar, Aisyah langsung menepuk tangan dan berteriak memanggil seseorang. Keluarlah! Seketika ada dua orang pria berpakaian hitam, berwajah garang, bertubuh tinggi besar juga berotot, datang dari balik tembok depan rumahku. Mataku terbelalak, jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba mereka menggenggam erat pergelangan tanganku. Kemudian memutar tanganku juga Rosa ke belakang. Rasanya sungguh menyakitkan, serasa mau patah tanganku ini. Sakit dibalas sakit, ucap Aisyah dengan senyum menyeringai. Apa yang akan Aisyah lakukan dengan dua orang pria menyeramkan itu?